Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku belum mau berniat untuk bikin video, tapi karena ada sebuah kejadian kemarin di di, di kompetisi EPA atau Elite Pro Academy antara Bayangkara dan juga Dewa United. Akhirnya aku hari ini terpaksa dalam tanda kutip harus bikin video karena aku harus menyampaikan apa yang ada di kepalaku. Sangat disayangkan karena yang melakukan tindakan ini adalah pemain yang sejujurnya menjadi salah satu pemain muda yang sangat luar biasa, pemain yang punya insting mencetak gol luar biasa. Dia adalah pencetak gol timnas Indonesia di Piala Dunia U17 kemarin bulan November saat menghadapi Honduras 2-1 kita menang. Itu gol dari dia, Fadly Alberto Hengga. Pemain ini adalah pemain asal Papua yang tinggal di Bojonegoro. Dia juga membantu timnas Indonesia U17 tembus ke perempat final. Dia tampil luar biasa, namun arah perjalanan sepak bolanya justru harus berpotensi berakhir karena tindakan yang dia lakukan. Sebenarnya sudah banyak kejadian seperti ini. Di Januari kemarin pun sudah ada beberapa kejadian begini. Tapi kenapa aku tidak membahas, karena itu ada di Liga 4. Yang pertama, aku nggak nonton pertandingannya, dan yang kedua aku nggak tahu itu tim-timnya mana aja. Tapi kenapa yang ini aku bahas, karena ini ada pemain timnas Indonesia yang sayangnya melakukan itu. Artinya apa? Secara ekosistem sepak bola kita belum sehat banget, belum sehat. Masih ada kejadian-kejadian yang harusnya tidak terjadi. Rasisme, kemudian kejadian begini. Artinya apa? Ini menjadi catatan untuk PSSI selaku federasi untuk mencegah kejadian-kejadian begini terulang lagi. Memang alasan dari Alberto juga eh, apa masuk akal, cuma apa yang dia lakukan lebih tidak masuk akal lagi, gitu loh. Artinya apa? Ini menjadi evaluasi besar untuk federasi agar supaya tidak ada begini-begini lagi, gitu loh. Kita harus punya regulasi yang ketat dalam menyikapi masalah ini. Ini bukan masalah yang sembarangan, ini masalah serius. Kalau federasi tidak menindaklanjuti masalah seperti ini, ya sampai kapan sepak bola kita begini mulu? Jangankan masalah ini, masalah supporter ribut aja federasi masih belum punya aturan yang benar-benar ketat, benar-benar benar-benar apa
bener-bener bener-bener ketat. Artinya apa, masih banyak ruang untuk kejadian-kejadian begini itu masih ada. Seolah kita belum bisa belajar dari kasus Kanjuruhan 2022 gitu loh. Ini masalah itu bukan masalah yang sepele, ini masalah serius. Kapan kita mau sepak bolanya maju kalau supporter, pemain, federasi masih begini? Makanya sudah ada progres tapi masih banyak cacat celah yang harus kita perbaiki gitu loh. Dari sistem pembinaan, sistem pembinaan, liga, kompetisi domestik, masih banyak regulasi-regulasi yang banyak banyak evaluasi yang harus dilakukan gitu loh. Artinya apa, sepak bola kita belum sembuh, belum bisa sembuh banget. Timnas kita maju tapi liga kita belum maju. Ditandai ya dengan kejadian-kejadian begini. Ini di sekelas Elite Pro Academy loh. Pro Academy artinya apa? Mereka yang sudah dibina di situ akan menuju ke tim utama kalau mereka bagus. Tapi ini buktinya apa? Ada kejadian begini kan, gitu loh. Banyak hal yang aku nggak berpikir ya, karena jujur bingung sih kalau melihat yang begini-begini itu sesuatu yang akhirnya miris, memprihatinkan. Karena sekali lagi Fadly Alberto dia pemain bagus, tapi kenapa harus begini akhirnya? Dia karirnya masih panjang. November kemarin baru tampil bareng U17 di World Cup pemain timnas Indonesia. Kok bisa-bisanya begini? Gimana itu? Artinya semua pihak harus bergerak. Ya, hukuman apa buat Alberto ya minimal setahun, tapi maksimal ya seumur hidup nggak boleh main bola. Harus tegas ya. Kalau federasi nggak bisa tegas ya artinya apa? Sepak bola kita masih berantakan gitu kan. Itu kritikan dari aku, karena kalau nggak ada kejadian gini aku nggak akan mungkin bikin video gitu loh. Artinya apa? Sekali lagi sepak bola kita itu udah mulai membaik, udah mulai oke. Semuanya udah mulai oke, tapi tiba-tiba ada kejadian gini. Artinya apa? Masih banyak masalah. Kita sadar kita hampir lolos ke Piala Dunia tapi liga kita belum dibenerin, Elite Pro Academy kita belum dibenerin. Ya buktinya masih ada kejadian begini kan, gitu loh. Itu yang aku sayangkan, itu yang aku tekankan, bahwa ya sepak bola kita belum sembuh gitu. Aku akan kasih judul di sini bahwa sepak bola Indonesia belum sepenuhnya sembuh. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.